Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar materi SKI kelas 5 semester 1, yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas kaum muhajirin dan kaum ansor, yaitu dinamakan Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan masjid tersebut sebagai tempat-tempat yang bermanfaat, di antaranya yaitu sebagai pusat peribadatan. Kemudian yang kedua, pusat latihan pendidikan. Yang ketiga, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, mengadili perkara-perkara yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, upaya Nabi Muhammad yang kedua yaitu pembinaan dalam bidang sosial, yaitu usaha yang dilakukan Rasulullah adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Apa sih perbedaan kaum muhajirin dan kaum ansor? Kaum muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum ansor yaitu penduduk muslim asli Madinah. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam, serta penghapusan perbedaan keturunan, warna, kulit, dan daerah yang terjadi pada zaman dahulu kala. Setelah Nabi Muhammad sudah mampu mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian kaum ansor dan kaum muhajirin membuat suatu perjanjian. Perjanjiannya diantaranya yang pertama, mereka adalah umat yang satu. Yang kedua, harus bekerja keras. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya. Yang terakhir, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat dolim. Upaya selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu pembinaan dalam bidang ekonomi. Usaha Nabi Muhammad yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu mengusahakan perdagangan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, upaya yang dilakukan Nabi tadi itu yaitu melakukan perdagangan dengan baik. Nah, ini ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad dalam berdagang. Yang pertama, dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Yang terakhir, tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Nah, pembinaan yang terakhir yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Yang pertama, Nabi Muhammad menetapkan pertahanan yang paling utama dalam negara yaitu kekuatan iman dan kekuatan akidah. Kemudian usaha kedua yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu menetapkan dustur atau undang-undang yang disebut apa? Iya, yang disebut Piagam Madinah. Nah, anak-anak, apa sih fungsi Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Di antara fungsi Piagam Madinah yaitu yang pertama, menyatukan suku Aus dan Khosraj.
Kemudian fungsi yang kedua, kebebasan rakyat dijamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Kemudian fungsi piagam Madinah yang terakhir yaitu mengembangkan sikap toleransi. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, yaitu tentang Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Semoga dengan pelajaran ini kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sudah bersama. Nah, jangan lupa kalian senantiasa tetap semangat dalam pelajaran ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.